Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkimi tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Al-Fakir Muhammad Idris. Saya selalu berdoa bagi teman-teman, bagi para kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, yang sering, yang istiqomah, yang kontinu, yang tiap hari menonton video-video saya doakan mudah-mudahan taufik dan hidayah, maunah dari Allah, keberkahan, keselamatan, karunia dari Allah, fadl dari Allah selalu menyertai anda sekalian. Mudah-mudahan hajat-hajat Anda dikabul oleh Allah. Segala kesulitan, segala kerepotan, mudah-mudahan diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Barangkali ada saudara-saudara yang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, dengan kesembuhan yang amat sangat cepat. Mudah-mudahan saudara sekalian diberi oleh Allah rezeki yang barokah, rezeki yang halal, seraya atau semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, keturunan-keturunan saudara, anak-anak saudara dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang berguna bagi bangsa, nusa dan agama, lebih-lebih berguna bagi Allah, berguna bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi anak yang min ba'dis sholihin wassalihat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, ada sebagian orang yang bertanya kepada saya, apabila seorang meninggal, ada orang Islam yang meninggal, kemudian sudah dikubur, kemudian ada keluarga yang berziarah ke kuburan keluarganya yang sudah meninggal itu. Pertanyaannya, bagaimana reaksi keadaan atau reaksi dari ahli kubur yang diziarahi itu? Kalau pertanyaan ini diperpendek, bagaimana reaksi ahli kubur ketika ada keluarga, ketika ada saudaranya, ketika ada keluarganya yang menziarahinya? Itu maksudnya. Jadi umpama kita punya keluarga kita sudah meninggal, saudara misalnya, kemudian kita pergi ke kuburan saudara kita itu, bagaimana reaksinya? Ya tentu perginya kita ke sana ya tidak cukup pergi, bukan cuma nyapu, bukan cuma naburi air, bukan cuma nyirami air, bukan cuma naburi bunga, tidak. Ya tentu dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita zikir di kuburan itu, dan tujuannya bukan untuk meminta kepada kubur itu, bukan. Berbicara masalah ziarah kubur dan reaksi orang ahlul kubur apabila ada keluarganya yang menziarahinya misalnya, itu awalnya begini. Ziarah kubur itu awalnya tidak boleh. Jadi pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi pernah melarang kepada sahabat untuk berziarah ke kubur. Jadi dulu awalnya, mohon maaf apabila saya salah, tolong kepada para pemirsa, kepada para alim ulama, kepada orang-orang yang jauh lebih mengerti daripada saya tentang hukum-hukum Islam, apabila saya ini salah, tolong diberi masukan begitu. Apabila saya salah dalam membaca atau salah dalam menyampaikan, mohon maaf, tolong dikoreksi, tolong saya dinasehati. Saya akan menerima dengan
amat sangat lapang dada begitu. Awalnya orang berziarah kubur itu tidak boleh. Artinya Nabi itu melarang. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri." Itu. Saya ini nahaitukum adalah orang yang melarang kepada kamu sekalian an ziyaratil qabri, dari berziarah kubur. Jadi awalnya orang berziarah kubur itu dilarang oleh Rasul. Tentu itu ada alasan yang masuk akal. Kenapa Rasulullah pada waktu itu melarang para sahabat, melarang orang Islam untuk berziarah ke kubur? Itu dijelaskan karena iman dari orang-orang Islam pada waktu itu kurang begitu kuat. Iman orang-orang Islam pada zaman itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih tidak kuat. Katakanlah dalam bahasanya masih dangkal begitu. Sehingga pada waktu itu, pada zamannya Rasulullah, banyak orang ziarah ke kubur. Kemudian setelah nyampe di kuburan, orang itu malah menyembah kubur. Nah, malah berdoa kepada kubur, meminta kepada kuburan. Itu kan tidak baik. Bahkan kalau digolongkan dalam dosa, itu termasuk syirik. Kita meminta kepada kubur, berdoa kepada kubur, memohon kepada kubur, itu kan syirik itu. Meminta kepada Tuhan selain Allah itu tidak boleh, bahkan itu syirik. Nah, karena seperti itu, karena banyak orang yang pergi ke kubur, ziarah kubur, kemudian dia katakanlah meminta, berdoa kepada kubur, memohon kepada kubur, daripada orang-orang Islam banyak yang kufur pada waktu itu, maka berziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri." Awalnya saya itu melarang orang ziarah kubur. Ini hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dengan Nabi diberi penjelasan bahwa orang-orang Islam kalau mau ziarah kubur itu maksudnya adalah mendoakan mayat, mendoakan orang yang ada dalam kubur kepada Allah. Bukan meminta kepada kuburan, bukan. Mendoakan orang yang sudah meninggal, yang sudah berada dalam kubur, didoakan ke siapa? Kepada Allah. Jadi bukan berzikir untuk kuburan itu, bukan. Tapi berzikir di kuburannya orang yang sudah meninggal. Berzikir kepada siapa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada siapa? Memohon kepada Allah. Bukan memohon kepada kuburan, bukan minta kepada kuburan. Pada waktu itu orang-orang Islam di zaman itu akhirnya mengerti bahwa pergi ke kubur itu maksudnya bukan untuk berdoa ke kuburan, bukan meminta ke kuburan, tapi memohon kepada Allah, bahkan mendoakan si mayit itu agar dosanya diampuni, agar diberi tempat yang layak di alam barzah, akan diberi perlindungan di alam barzah, dijauhkan dari siksa Allah di alam barzah. Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Akhirnya waktu itu orang-orang banyak paham. Karena sudah paham, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut larangan itu. Jadi larangan itu dicabut oleh Rasulullah. Yang awalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, itu dicabut dengan kalimat sambungannya dari hadis ini, fazuruha, maka berziarahlah kalian semua terhadap kuburan itu. Enggak apa-apa. Kalau bahasanya kita, awalnya saya melarang karena kamu ini imannya nggak kuat, diperkirakan itu imannya nggak kuat. Sekarang karena iman kamu sudah kuat, fazuruha, silahkan kamu ziarah. Karena Rasulullah yakin bahwa orang yang berziarah ke kubur itu tidak akan minta pada kubur, tapi minta kepada Allah, bahkan memintakan maaf orang yang sudah meninggal, orang yang sudah menjadi mayat itu, memintakan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya yang kalau saya singkat, jadi awalnya orang ziarah kubur itu tidak boleh karena iman orang Islam pada waktu itu masih, katakanlah masih kurang begitu. Nah, sekarang karena iman kita menurut Rasul itu sudah kuat, sudah bisa menerima tentang penjelasan bagaimana caranya orang ziarah kubur supaya jangan meminta ke kuburan, meminta kepada Allah, maka Rasulullah itu memerintahkan, tidak memerintahkan tapi memperbolehkan. Makanya
kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Kemudian Rasul itu bersabda, fazuruha, kamu boleh ziarah kubur. Nah, dalam kaitannya dengan bagaimana reaksi orang ahli kubur ketika ada keluarganya yang ziarah kepada kuburan itu, ya tentu kalau kita ziarah kubur, kita harus mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya para ulama, ya, ajarannya para aulia, ajaran para guru-guru kita, min ba'dis sholihin, salafun saleh, ulama-ulama yang sudah mengajari kita ilmu-ilmu agama. Kita harus mengikuti aturan-aturan. Jadi kalau kita itu ziarah kubur, jangan langsung kita begitu turun dari sepeda, begitu turun dari mobil, atau begitu kita masuk ke area pekuburan langsung nyelonong begitu saja. Tidak. Secara Islam ini ada aturan, ada kaifiyah, ada caranya orang ziarah kubur, dan itu juga diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mau ziarah kubur, kita disunnahkan, ya, untuk menyampaikan salam kepada kepada penduduk kubur itu. Bahkan bukan cuma ketika kita ziarah kubur, setiap kita lewat di jalan, yang di jalan itu, di pinggir jalan itu ada banyak kuburan misalnya, maka kita itu boleh mengucapkan salam. Ada salam, apalagi kita memang tujuannya bukan sekedar cuma lewat di jalan, tujuan kita untuk ziarah ke kubur itu. Jadi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat ini mengajarkan tata krama kepada kita. Kita harus menyampaikan salam dulu kepada ahli kubur, kepada orang-orang yang sudah meninggal itu. Salam yang pernah diajari oleh Rasulullah ketika kita itu masuk ke dalam pekarangan kubur itu banyak. Dalam hadis sahih banyak itu. Seperti salam yang singkat saja, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, lana a'maluna walakum a'malukum, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Itu juga salam. Itu pernah diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mau baca salam seperti itu ketika mau memasuki kubur, silahkan. Kemudian ada salam lagi itu, salam yang kalimatnya itu cuma berbeda sedikit. Bacaannya ketika kita mau memasuki pekuburan, kita harus menyampaikan salam dulu. Salam yang pernah diajari oleh Rasulullah. Bacaannya lain dari yang tadi, tapi bacaannya assalamualaikum ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allahu bikum lahikun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Itu juga salam yang pernah diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga salam yang ketiga, ya. Ucapan salam yang ketiga ini juga pernah diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bacaannya assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadam mu'ajjalun. Ini. Jadi assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadam mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ini juga salam dalam hadis sahih dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita itu menyampaikan salam, ya, kita itu langsung masuk, langsung ziarah kepada kubur yang kita maksud. Misalnya kita mau ziarah ke paman kita misalnya, ya langsung kita duduk di dekatnya kuburan paman kita itu. Apa yang kita kerjakan di sana? Ya tentu kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita bacakan almarhum paman itu dengan, misalnya paman itu dengan surah Yasin, kita bacakan. Kemudian kita bacakan surat Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat seperti itu kita bacakan, surat itu. Kemudian kita bacakan zikrul jalalah, afdalul zikrih la ilaha illallah. Kita bacakan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kita bacakan tasbih. Lebih-lebih kita bacakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita berzikir
di hadapan orang yang meninggal itu, berzikir kita bukan kepada itu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ya tentu setelah kita baca ayat Al-Quran, setelah kita menyampaikan tahlil, setelah kita baca zikir-zikir selain tahlil, selain Al-Quran misalnya, kita akhiri dengan doa. Kita mendoakan, kita meminta kepada siapa? Ya jangan kita meminta kepada paman kita, jangan kita meminta kepada si mayat. Kita meminta kepada Allah agar dosa, agar kesalahan, kekeliruan dari orang-orang yang ada dalam kubur itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, sekarang setelah kita selesai berdoa, bagaimana reaksi dari orang yang telah meninggal itu? Tentu reaksinya itu amat sangat bahagia. Orang yang meninggal itu ya, apabila kita datang, jangankan kita sampai duduk di dekatnya, ya, jangankan kita sampai membaca Al-Quran, kita menyampaikan salam saja, maka orang yang sudah meninggal, ahli kubur-kubur kita yang sudah meninggal itu mendengar, bahkan menjawab salam kita. Itu keyakinan kita ya. Ini bersandar sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu berbunyi, ma min rajulin yamurruh bi qabri rajuli alladhi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Ini hadis yang artinya, apabila ada seorang laki-laki yang datang berziarah kepada kuburan orang laki-laki juga, ada orang laki-laki meninggal, kemudian ada seorang laki-laki yang ziarah kepada kuburannya orang laki-laki, misalnya temannya misalnya atau saudaranya. Ada seseorang yang datang berziarah kepada kuburannya seseorang, baik alladzi kana ya'rifuhu, yang di dunianya itu mereka saling kenal. Misalnya saya punya kenalan namanya Fulan, kemudian Fulan itu meninggal, kemudian saya pergi ziarah ke kuburannya Fulan. Fulan itu kenal dengan saya pada waktu si Fulan itu masih hidup di dunia. Itu yang dimaksud alladzi kana ya'rifuhu fid dunya. Kemudian fayusallimu alaihi, saya itu menyampaikan salam misalnya dengan salam yang diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah saya baca, maka seketika itu juga illa raddallahu ruhahu, Allah akan mengembalikan ruh si Fulan yang sudah meninggal itu, dikembalikan ruhnya oleh Allah sehingga si Fulan itu mendengar apa yang menjadi salam saya. Jadi salam yang diucapkan saya itu Fulan itu mendengar. Kalau saya misalnya setelah sampai di makam si Fulan itu kemudian saya baca Al-Quran, maka si Fulan itu mendengar, baca zikir, baca wirid, baca zikir kepada Allah, baca Al-Quran, niatnya kepada Allah. Apalagi umpama saya sampai berdoa untuk mendoakan agar dosanya si Fulan diampuni oleh Allah misalnya, maka ruhnya Fulan itu dikembalikan oleh Allah sehingga si Fulan itu hatta yarudda alaihi salam, membalas salamnya saya. Ya tentu saya tidak akan mendengar, para hadirin, para pemirsa sekalian, kalau orang itu pergi ke ziarah ke kubur kemudian menyampaikan salam ya, kemudian orang ahli kubur itu menurut sabda dari Rasulullah itu mendengar dan menjawab salam dari orang yang menyampaikan salam. Pas orang yang menyampaikan salam itu misalnya mendengar jawaban dari orang yang sudah meninggal, ya tentu lari, terbirit-birit. Itu tentu lari ya. Mana yang nggak takut kalau orang hidup misalnya seperti kita ziarah kubur, kemudian setelah kita bisanya mengaji, kita bilang mendoakan si mayat atau membaca tahlil untuk si mayat, kita doakan agar diampuni oleh Allah, misalnya kita bilang amin, kemudian misalnya orang ahli kubur itu juga ikut menjawab amin, kan kita itu lari begitu. Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal juga. Artinya di sini itu yang berbicara soal keyakinan. Kita yakin karena ini Rasul yang menyatakan seperti ini, bahwa kalau kita ziarah kepada ahli kubur, maka kemudian kita duduk, kemudian kita ngaji, kemudian kita baca Yasin, baca surat Al-Mulk, baca zikir, maka orang ahli kubur itu ruhnya itu akan dikembalikan oleh Allah
sehingga terhadap salam yang kita ucapkan itu menjawab, membalas salam yang kita ucapkan. Bahkan apa yang kita baca, orang ahli kubur itu mendengar dengan perasaan bahagia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita tahlil, kalau kita membaca surah Yasin, kalau kita membaca surat malaikat misalnya, mendoakan si mayat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosanya, maka keadaan atau reaksi dari orang yang meninggal itu akan bahagia. Akan bahagia itu. Akan bahagia, senang ya. Karena ada keluarga, ada teman yang mendoakan. Ini juga sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, ma min rajulin yazuru qabra akhihi ya wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakuma. Itu hadisnya. Jadi tidaklah dari seorang hamba yang pergi berziarah ke kubur salah satu keluarganya ya, wa yajlisu indahu, kemudian dia duduk di dekat kuburan itu, membacakan ayat suci Al-Quran, membacakan surah Yasin, membacakan tahlil, membacakan istighfar untuk supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, illa sta'nasa bihi, maka ahli kubur itu akan merasa bahagia. Bihi dengan pekerjaan yang kita kerjakan seperti tahlil, itu akan bahagia. Seketika itu juga waradda alaihi hatta yakuma, Allah akan mengembalikan ruhnya sehingga orang ahli kubur itu mendengar apa yang kita baca, bahkan menjawab apabila kita menyampaikan salam. Ini masalah keyakinan. Mudah-mudahan semua ahli kubur kita, semua orang-orang yang sudah meninggal dari kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita, senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal solihnya, amal kebaikannya, mudah-mudahan dijadikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menyusul mereka, karena kita ini pasti menyusul ya. Wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun. Kalau kita menyusul mereka, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.